Lukas 18 ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Ada anggapan bahwa kekayaan adalah tanda perkenanan Tuhan kepada seseorang. Sehingga karena Tuhan berkenan kepada orang itu, ia memberkati dengan sangat berlimpah. Padahal di sini jelas Yesus berkata bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Apakah kekayaan itu salah? Tidak, karena Abraham dan Daud kaya. Tetapi Abraham dan Daud memilih untuk tidak bertuan kepada kekayaannya. Tetapi Abraham dan Daud memilih bertuan kepada Tuhan. Orang kaya yang datang kepada Yesus ingin hidup yang kekal ini pasti berpikir, Yesus akan memberikan 1-2 hukum yang akan dia lakukan dan dia akan dapat hidup yang kekal. Orang kaya itu menurut saya pasti masih bisa melakukan untuk menjual segala miliknya dan membagi-bagikan itu kepada orang miskin. Sebab dia pasti berpikir bahwa nanti aku masih bisa dapat kekayaan lagi dari usahaku. Tetapi yang dia tidak menyangka adalah waktu Yesus berkata, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Orang kaya itu menjadi sedih sebab kalau ia mengikut Yesus, ia harus benar-benar meninggalkan kekayaannya dan tidak pernah lagi bisa menjadi kaya. Artinya bahwa orang kaya ini bertuan kepada kekayaan dunianya atau mamon. Dan Yesus ingin menyelamatkan orang ini dari tipu daya mamon. Karena mamon itu punya sifat tidak jujur. Mamon itu akan berbohong kepada setiap orang dan berkata, "Kalau engkau punya banyak kekayaan, semakin banyak, maka hidupmu akan tenang." Bahkan di dalam kerohanian pun, mamon yang tidak jujur ini akan berbohong. Engkau bisa kok masuk ke dalam kerajaan surga. Berikan saja perpuluhan, berikan saja sumbangan kepada gereja, berikan saja sumbangan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka engkau pasti bisa masuk kerajaan surga. Ini tipu daripada mamon yang tidak jujur. Karena masuk kerajaan surga bukan karena kita melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan kekayaan kita. Masuk kerajaan surga itu karena kita mengikuti Tuhan yang pemilik kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan surga yang menolak orang kaya, tetapi orang kaya ini tertipu oleh tipu muslihat mamon yang di belakangnya adalah iblis. Sebab mamon yang tidak jujur itu adalah iblis. Ketidakjujuran, pendustaan itu adalah milik iblis. Jadi saudara, penting untuk kita mengerti bahwa memilih bertuan kepada Tuhan atau memilih bertuan kepada mamon itu sangat menentukan akhir hidup kita. Kita bisa saja berkata, "Saya bertuan kok kepada Tuhan." Itu sangat bisa dibuktikan dengan perbuatan kita. Jika kita bertuan kepada Tuhan, maka tandanya atau perintah-perintah Tuhan itu kita taati. Dan perintahnya adalah berilah, memberi. Tetapi orang yang bertuan kepada mamon itu tidak akan suka memberi. Dia akan lebih suka mengumpulkan. Ini yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Orang yang bertuan kepada mamon akan tertipu untuk selalu mengumpulkan dan akhirnya kehilangan nyawanya. Apakah Yesus berkata bahwa orang kaya ini tidak mungkin masuk surga? Tidak, Yesus hanya berkata orang kaya sukar, bukan tidak mungkin. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah jika orang itu memilih bertuan kepada Tuhan.